Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Padmarini Chandraningtyas Tias dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Studi Komparasi Kepuasan Pertemanan dan Subjective Wellbeing Remaja Panti Asuhan tahun pertama dan kedua COVID-19. Dilatar belakangi oleh pandemi COVID-19 dan pemerintah melaksanakan lockdown dan social distancing lalu berdampak pada pendidikan, di mana berdampak juga pada anak-anak yang tidak dapat berinteraksi langsung dengan teman mereka. Mereka menggunakan komunikasi online, namun tetap saja belum bisa dikatakan apakah mereka puas atau tidak dengan pertemanan mereka. Maka dari itu, adanya kemungkinan bahwa kepuasan hidup dan SWB remaja menurun selama pandemi. Hal tersebut sudah disampaikan oleh beberapa penelitian di luar negeri maupun di Indonesia itu sendiri. Namun penelitian-penelitian yang ada hanya menjelaskan remaja secara umum. Untuk remaja yang tinggal di panti asuhan, terdapat sebelum pandemi oleh Losada dan juga Carvalho yang mengatakan bahwa kepuasan hidup mereka sangat-sangat rendah. Di pandeminya itu sendiri ada dari Montserrat et al. Yang dimana mengatakan SWB mereka lebih rendah lagi pada saat pandemi, khususnya pada remaja perempuan. Maka dari itu kepuasan pertemanan menjadi faktor SWB dan disampaikan oleh Navarro dan juga Goswami oleh penelitian Indonesia Remaja Panti Asuhan di Kota Bandung oleh penelitian Ilhamsyah dan Purwalogo 2020. Untuk perbandingan sebelum dan saat pandemi disampaikan oleh Firdaus dan Purwalogo terhadap remaja panti asuhan di Kota Bandung 2021, di mana tidak ada perbedaan SWB yang signifikan pada saat sebelum maupun saat pandemi, namun secara keseluruhan aspek kepuasan pertemanan mengalami penurunan. Banyaknya penelitian yang membahas mengenai kepuasan hidup dan remaja, namun konteks tersebut masih dalam remaja secara umum. Untuk remaja panti asuhan, khususnya di Indonesia sendiri, masih sangat terbatas. Dan maka dari itu saya ingin melihat apakah ada perbedaan di tahun pertama maupun tahun kedua COVID-19 terhadap kepuasan pertemanan dan SWB mereka. Identifikasi masalahnya, bagaimana kepuasan pertemanan remaja panti asuhan di tahun pertama dan kedua COVID, bagaimana SWB mereka, dan apakah ada perbedaan. Tujuannya untuk melihat perbandingan. Di sini ada kegunaan penelitiannya, di mana kegunaan teoritisnya dapat mengisi kesenjangan informasi mengenai perbedaan kepuasan pertemanan dan SWB remaja panti asuhan pada saat pandemi. Kegunaan praktisnya bagi pengelola panti asuhan untuk membangun iklim pertemanan yang lebih sehat kepada remaja panti asuhan di saat pandemi. Kajian teoritis SWB menggunakan Cumin dengan menggunakan istilah homeostatis, yang dimana setiap individu memiliki set point masing-masing, di mana sekitaran 60-90 dengan rata-rata 75. Untuk kepuasan pertemanannya yaitu bagaimana persepsi seseorang mengenai kualitas keseluruhan hubungan dengan temannya. Faktornya ada merasa cukup memiliki teman, diperlakukan baik oleh teman, dan juga hubungan yang akur dan dukungan yang didapatkan. Di sini ada kerangka pikirnya dan juga hipotesis penelitiannya, di mana terdapat perbedaan yang signifikan terhadap kepuasan pertemanan SWB anak remaja panti asuhan antara tahun pertama dan tahun kedua COVID-19. Desain penelitiannya menggunakan metode komparatif, variabelnya efek kepuasan pertemanan dan DV-nya SWB. Alat ukurnya menggunakan dari Child dan Sword yang kedua-duanya, yaitu yang pertama ada CWSWB S5, dan juga kepuasan pertemanan yang sudah diadaptasi menggunakan tahapan dari Borwalogo et al. 2019. Untuk populasinya ada 3.562 remaja asuh dengan 53 panti asuhan. Sampelnya didapatkan 360 remaja panti asuhan dengan teknik sampling cluster random sampling. Analisis datanya menggunakan per sample t-test dan analisis statistik deskriptif dan juga analisis regresi linear. Untuk hasil dari perbandingannya sebagai berikut, dan juga perbedaannya dikatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan SWB-nya antara tahun pertama dan tahun kedua, di mana tahun pertama lebih besar dibandingkan tahun kedua. Sementara itu, untuk kepuasan pertemanannya tidak ada perbedaan yang signifikan, namun untuk nilai min-nya tahun pertama lebih tinggi dibandingkan tahun kedua. Berikut analisis deskriptif dan juga berikut analisis regresi linearnya, yang dimana disampaikan menyertakan 120 kasus dan dapat menjelaskan 15,2%. Pada tahun kedua, didapatkan 121 kasus dan menyertakan kontribusi sebanyak 30,2%. Untuk tahun pertama dan tahun kedua, dilihat dari kelompok umur menyatakan bahwa anak yang lebih muda lebih well-being dibandingkan yang lebih tua, dan juga laki-laki lebih well-being. Pada tahun pertama maupun kedua, kepuasan pertemanan memiliki pengaruh dan berkontribusi secara signifikan terhadap SWB mereka. Kesimpulannya, terdapat perbedaan yang signifikan SWB-nya di tahun pertama dan tahun kedua, dan juga untuk skor rata-rata masih di atas rata-rata. Untuk kelompok umur remaja yang lebih muda lebih well-being, dan untuk jenis kelamin laki-laki lebih well-being, dan kepuasan pertemanan memiliki perbedaan yang tidak signifikan.
Namun pada tahun pertama lebih tinggi dibandingkan tahun kedua. Hasil koefisien regresinya bernilai positif dan juga memiliki hubungan yang searah. Untuk sarannya disampaikan kepada pengelola panti asuhan untuk memberikan fasilitasi dan juga membentuk kelompok belajar maupun non-belajar untuk remaja panti asuhannya pada masa pandemi ini. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.